Halo guys, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi hari ini kita mau review mobil Wuling Bingo yang bisa dibilang mobil ini adalah EV yang sekarang harga bekasnya ada di 100 jutaan, di bawah 200 juta. Apa aja fitur unggulan dari mobil ini? Langsung aja kita ke videonya. Ini adalah Wuling Bingo tipe tertinggi, yaitu tipe premium yang bisa menghasilkan range sejauh 410 km. Mobilnya tahun 2024, kepunyaan showroom Galaxy Auto Cars dan dijual di harga 100 jutaan aja. Ini Instagramnya di sini. Kalau teman-teman tertarik, bisa langsung cek aja dulu. Nah, tapi ini dia mobilnya yang menurut kita dengan harga sekarang ini bisa dibilang sangat amat worth. Bahkan kalau kita ngomongin di bawah 200 juta itu saingannya adalah seperti Brio ataupun Agya mungkin kali ya. Yang mana dua-duanya LCGC. Tapi kalau mobil ini sangat jauh berbeda dibandingkan LCGC. Bisa kita lihat dari fitur-fitur dari bagian luar dulu ya. Ini untuk lampu depannya dia sudah menggunakan proyektor LED dengan ada DRL yang cukup manis banget ya. Ada dua tingkat seperti ini dan di bagian bawahnya ada sen. Terus kalau kita lihat warna bodinya, ini warna krem dengan two-tone atasnya kelihatan manis proper banget ya buat teman-teman yang masih muda butuh mobil yang lucu, cute. Nah ini dia jawabannya. Terus di bagian bawah sini juga ada dia kisi-kisi yang sangat kecil aja untuk mendinginkan area baterai atau motor penggeraknya ya, karena ini adalah front wheel drive. Terus kita geser ke sisi samping yuk. Di bagian samping ini dia ada tempat untuk ngecharge-nya. Untuk ngecharge-nya tuh ada dua ya. Untuk yang tipe premium ini ada di sisi bagian kanan dan juga di sisi bagian kiri. Namun dia untuk colokannya berbeda, tidak seperti mobil EV umum yang ada di Indonesia. Terus kita bergeser ke sisi bagian bannya. Ini dia menggunakan ukuran 185/60 ring 15. Velgnya sendiri sih sebenarnya velg kaleng, tapi dia dapat wheel dop covernya seperti ini ya. Plastik begini. Kalau di mobil EV sih umum ya, karena untuk meningkatkan range dari mobilnya dan kelihatannya sih manis-manis aja ya di mobil ini ya. Terus ini kita lihat yang tadi dual tone-nya, dia berwarna hitam dari spion sampai ke atapnya, sehingga ini membuat seperti seakan-akan ada panoramic sunroofnya ya, padahal nggak ada sebenarnya. Terus di bagian samping ini dia ada chrome-chrome yang aduh manis ya, ada garis di sisi bagian atas, di handle, sama di bagian pintu bawahnya. Ke sisi bagian belakang, ini untuk stop lampnya sama, sudah full LED dia dari lampu kotaknya, lampu rem, sampai ke sen dan juga lampu mundurnya. Terus dia sisi bagian belakang desainnya lucu ya, juga membulat-membulat. Terus ini patahan dari list chrome-nya menyambung, jadi seakan-akan atapnya nih seperti floating gitu ya. Terus untuk di bagian belakang dia tidak ada wiper belakang, tapi dia ada rear defogger-nya. High mount stop lamp-nya ada di sisi bagian tengah, di bagian bawah sini juga ada list chrome juga. Sekarang coba yuk kita lihat untuk sisi bagian bagasinya. Nah, bukan bagasinya ada di bagian sini. Terus ini dia untuk logo Wuling yang terbaru sekarang hanya chrome silver seperti ini ya. Kalau dulu kan ada merah-merahnya. Sekarang hanya silver gini jadi kelihatan manis. Nah, ini dia untuk bagasinya. Dan ini untuk mobil ini sudah ditambahkan opsional yang resmi dari dealer Wuling, yaitu ada di bagian sini. Nah, ini dia penambahannya di bagian bawah sini. Dia ada storage tambahan. Jadi kalau tertutup seperti ini, dia itu rata lantai ya untuk bagasinya. Nah, ini dia rata lantai ke depan. Tapi ketika kita buka ini, dia ini sangat dalam sekali dan dia ada kiri kanan. Nah, ini dia. Dan untuk storage tambahannya ini sendiri, dia ini bisa dilepas. Jadi kalau teman-teman sekiranya nggak butuh, nah kayak gini nih. Dia bisa dilepas kayak gini dan nah seperti ini dia. Ini bisa disimpan di rumah. Tapi ya buat apa juga, lebih baik kita taruh di sini lagi supaya bisa rata lantai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya yuk. Kita mulai dari bagian belakang dulu. Ini yang paling kita suka ya kalau dari mobil EV itu adalah flat floor-nya itu loh. Karena dia nggak ada channel untuk entah gardan ataupun knalpot yang untuk ke sisi belakang, jadi semuanya itu rata. Bahkan kalau kita mau duduk di bagian tengah pun masih enak juga. Nah, yang kita rasain kalau untuk joknya sendiri dia ini tergolongnya empuk ya, tapi sayangnya dia nggak bisa direbahin.
dia cuma segini aja posisinya, nggak terlalu tegak sih. Tapi kalau bisa dibikin rebah sedikit aja, rasanya sih lebih enak ya. Agak disayangkan juga mobil ini sebenarnya agak jongkok dia ya. Walau lantainya rata, tapi dia agak tinggi. Tapi kita bisa akalin dengan kita memasukkan kaki ke sisi kolong bagian depan. Dengan catatan, jok bagian depannya harus posisi yang tinggi. Ini kalau kita lihat warna interiornya juga cakep banget ya, warna coklat seperti ini, coklat perpaduan dengan krim. Ini bener-bener lucu banget nih mobil ya. Nah, sekarang kita waktunya bergeser ke sisi bagian depan. Yang pertama kita rasain adalah ini mobil rasanya luas banget ya. Padahal secara ukuran dia sebenarnya compact, kecil, tapi luas banget karena di bagian tengahnya ini tidak ada ornamen dashboard apapun di bagian tengah, sehingga ini kaki bisa kemana-mana nih. Terus kalau kita bahas posisi duduknya ya, ini yang kita bilang tadi, kalau misalkan kita naikkan posisinya, dan ini lumayan jauh juga ya naik posisinya, ini kaki di bagian belakang itu bisa masuk. Pengaturannya lengkap, joknya sudah elektrik, tirnya juga bisa tilt. Oh, hanya tilt saja ini ya, dia nggak bisa teleskopik. Tapi kalau untuk gua yang tingginya 172 cm, ini sih udah cukup ergonomis ya. Nah, terus kita lihat di sisi bagian tengah ini, dia transmisinya sangat sederhana ya, hanya PRND seperti ini, puter-puter jari saja. Untuk rem parkirnya elektronik di bagian tengah sini. Dan untuk mobil ini sendiri sebenarnya dia tidak bisa dinyalakan atau dimatikan secara tombol manual. Kalau emergency mau dimatiin, hanya ada satu tombol di bagian kanan, yaitu bertuliskan off. Nah, seperti ini, dia langsung mati. Untuk menyalakannya lagi, kita tinggal injek rem aja. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari, tidak perlu dimatikan seperti itu. Kita hanya keluar, lalu kunci mobilnya, dia sudah otomatis mati. Terus ini untuk glove box-nya, dia sudah soft opening. Memang benar-benar mobil mewah ini ya. Bagian dashboard desainnya ini bulat-bulat semua dengan warnanya two tone kayak gini. Aduh. Kalau kita bandingin sama dua mobil tadi di awal sih jauh ya. Rasanya juga lebih premium ini dengan pemilihan bahan-bahannya juga. Aduh, bikin happy banget nih mobil dengan harga yang bisa dibilang murah ya. Nah, ini juga kita lihat ya. Untuk mobil ini nih, lihat nih AC-nya berembun pak, tuh. Bener-bener berembun nih, emang dingin banget nih mobil AC-nya. Padahal mobil EV biasanya AC-nya agak kurang dingin gitu, tapi mobil ini dingin banget. Terus kita lihat dari speedometernya dulu. Untuk mobil ini kilometernya baru ada di 26.000 aja. Terus ya wuling ya, kita suka attention to detailnya. Kita lihat nih mobil yang ada di sini, ini kita injek rem ya. Nah, dia nyala remnya. Kita sen kiri, dia nyala. Kita high beam, tuh dia nyala. Aduh, lucu banget tuh mobil. Dan mobil ini tuh juga sudah ada cruise controlnya ya. Nah, itu dia nih. Ini cruise controlnya untuk kita set. Nah, enak banget, nyaman banget untuk perjalanan ke luar kota. Terus kita bergeser ke sisi bagian tengah sini. Dia untuk layarnya sudah touchscreen ya. Nah, sudah touchscreen seperti ini. Untuk pengaturan AC-nya bisa kita melalui tombol yang ada di sini ataupun lewat layar sini. Pengaturan AC-nya sih lengkap ya, arah semburannya semua. Terus yang ini tadi kita bilang dia ada rear defogger. Lalu untuk mengatur fan speednya juga dari tengah sini dia ada kiri kanan, seakan-akan seperti tampilan dual zone ya, tapi dia sebenarnya cuma single zone saja. Ini dia kontrol kendaraan. Dia ini bisa mengatur pengaturan jendela. Terus lampu juga ini bisa untuk follow me home juga, dia otomatis nyala, masih nyala ketika kita sudah matikan. Terus ini driving mode-nya ada eco, normal, dan juga sport. Ini ada untuk regenerative braking-nya, dia bisa yang strong, normal, dan juga yang low. Nah, ini dia untuk pengaturannya. Dia kalau untuk mobil ini sih belum ada ADAS-nya ya. Tapi so far untuk pengaturan-pengaturan yang ada di sini kita bisa bilang sudah cukup lengkap ya. Walau yang mungkin untuk improvement ke depannya di bagian head unit dengan speedometernya sudah bagus, satu layar kesatuan seperti ini. Cuma mungkin kalau dibikin screen-nya nyambung kayaknya sih lebih cakep ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review Wuling Bingo. Ini menurut kita sih mau bilang cukup worth it ya untuk harganya sekarang yang di 100 jutaan. Walau masih 100 juta gede sih, tapi nggak nyampe 200 juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung aja cek ke showroom Galaxy Auto Cars yang berlokasikan di MGK Kemayoran lantai P2. Mobil ini menurut kita cocoknya juga ditujukan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali punya mobil atau pengen nyobain mobil listrik pertama. Ini menjadi pilihan yang cukup cocok, ataupun teman-teman yang sudah
udah berkeluarga, butuh mobil kecil, mobil ini sih rasanya bisa diandelin ya. Karena ya seperti yang kita lihat tadi ya, walau dia ukurannya kecil, tapi untuk sisi bagian interior dan juga bagasi belakangnya tergolong cukup lega juga. Atau teman-teman yang masih ngampus juga butuh mobil yang lucu-lucu, terlebih cewek-cewek, bisa banget nih ngecek Wuling Bingo yang satu ini aja. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Buat yang tertarik bisa langsung hubungi showroomnya, kita cantumin di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami dan juga TikTok di @hosyo_care+. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jadi tenang, ada Hosyo.